Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudusmu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Matius pasal 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, di posisi mana kita berada? Apakah di posisi 99 ekor domba? Ataukah di posisi seekor domba yang tersesat? Jika kita berada pada posisi seperti 99 ekor domba, maka kita perlu belajar sabar dan bersikap rendah hati mau memaafkan kesalahan orang lain yang merugikan kepentingan kita. Jika kita berada pada posisi seperti seekor domba yang tersesat, maka segeralah minta maaf kepada orang lain yang dirugikan tersebut, dan segeralah bertobat dan merubah sikap hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, emosi memang mudah terpancing dan tersulut ketika menghadapi orang yang reseh, orang yang sombong, orang yang haus pujian, orang yang maunya diakui sebagai orang yang terhebat, dan sebagainya. Menurut ahli psikologi, sikap seseorang itu timbul dikarenakan peristiwa masa lalunya yang berkesan menyenangkan hatinya, ataupun yang menggores melukai hatinya yang sekian lama terpendam. Dan pada saat ada kesempatan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan jati dirinya, hanya Tuhan yang sanggup merubah dan mengubah sikap hidup seseorang yang tidak sejalan dan tidak sesuai dengan sikap hidup yang berkenan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita manusia tidak akan pernah bisa merubah sikap hidup orang lain di luar diri kita sendiri, termasuk istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, apalagi orang lain di luar lingkup keluarga kita. Hanya Tuhan yang sanggup merubah dan mengubah sikap hidup seseorang yang tidak sejalan dan tidak sesuai dengan sikap hidup yang berkenan bagi Tuhan. Tidak mudah mau memaafkan orang lain, tidak mudah juga mau mengerti kesulitan orang lain, tidak mudah mau menolong orang lain, tidak mudah mau bersikap sabar kepada orang lain, apalagi mau mengasihi orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca kembali Matius pasal 18 ayat 13-14. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sungguh mengharukan dan sungguh kita patut bersyukur atas kesabaran dan kebaikan Tuhan terhadap kelakuan kita, yang seringkali berbuat semaunya sendiri dan tidak mau menuruti nasihat dan ajaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, semoga renungan hari ini bermanfaat bagi kita untuk segera sadar, mau berubah menjadi orang yang bersikap rendah hati, dan mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang sangat percaya kepada orang tuanya, dan bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.